Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-152. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-152 hari ini kita akan mereview 6 saham, di mana sebelum 6 saham ini kita akan kembali melihat pergerakan dari indeks kita yang mungkin sudah 7 hari berturut-turut mengalami penurunan yang membuat teman-teman merasa sangat-sangat tidak nyaman. Kita langsung menuju ke chartnya. Kita akan melihat bagaimana indeks kita yang sudah kita gambarkan perjalanannya. Setelah dia tidak berhasil bertahan di area gap 6.100-an. Kemudian support psikologis di 6.000 juga gagal bertahan. Kita memprediksi maka dia harus menuju ke 5.800, menutup gapnya di sana, dan ternyata benar sekali. Hari ini dia tepat berada di bawah. Ini gambar tidak berubah dari kemarin kalau teman-teman nonton video-video sebelumnya. Dia tepat berada level yang bawah ini. Setelah itu dia pantul kembali. Ini kalau gagal ya, seperti yang kita katakan kemarin, ini kalau dia jebol, maka dia akan menuju ke area sini. Ini area di 5.300-an. Ini cukup rawan. Kalau dia sampai ke sini itu tambah stres lagi kalau teman-teman yang masih punya di pucuk. Tapi untungnya dia masih bisa bertahan di atas yang warna merah ini, yaitu di support 5823 dan juga masih naik di atas 5852 karena closingnya di 5862. Dan kita berharap dia bisa technical rebound dulu. Dengan skenario pertama dia harus naik lagi menuju kembali ke level 6000. Dia menuju ke 6000. Kemudian dia nguji lagi, atau dia bahkan bisa tembus. Tetapi kalau secara jangka panjang, memang saham ini masih sangat menarik. Tetapi skenario seperti ini memang sangat-sangat rawan ya. Kalau memang dia terjadi seperti ini, maka yang masih di pucuk pasti minusnya sangat dalam, dan mereka yang sudah punya cash banyak atau yang sudah disiplin cut loss, maka dia bisa membeli saham-saham di harga yang lebih rendah. Tapi kita berharap skenario-nya adalah setelah dia dari sini, dia akan terus melanjutkan kenaikan, bahkan melewati area yang kemarin menjadi support kuatnya, yaitu di gap sini 6.158. Nah ini semoga berhasil ditembus, kemudian dia konsolidasi dulu, baru dia bisa naik kembali untuk menuju ke 6.649. Ini semoga target di tahun 2021 akhir bisa ke sana. Dan sekali lagi, hari ini penurunannya cukup masif karena beberapa emiten, nanti kita bahas, itu telah merilis laporan keuangan dan hasilnya mungkin tidak memuaskan, sehingga harga sahamnya benar-benar ditekan sampai minus 2,5% tadi, namun closingnya bisa tertahan di 1,90%. Jadi Senin kita berharap banyak sentimen positif yang bisa mengangkat indeks menjauhi support merah ini di 5823. Semoga dia bisa mantul jauh dan teman-teman bisa melakukan sell on strength SOS. Dan kalau teman-teman yang mungkin sudah punya cash yang banyak ya, bisa melakukan pembelian pertama. Banyak sekali saham-saham bagus yang sedang berguguran. Dan oleh karena itu kita langsung saja review saham pertama, yaitu adalah saham Antam. Tetapi sebelum kita mereview saham Antam, di sini tadi kita dapat informasi bahwa Bursa Efek Indonesia atau IDX itu melakukan pengumuman atau memberikan pengumuman bahwa efek-efek yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam rangka margin. Tetapi yang paling kita senang ya, sentimen positifnya adalah di poin di sini, di mana lebih tepatnya
daftar efek yang dapat ditransaksikan secara short selling sampai ini. Tidak terdapat daftar efek yang dapat ditransaksikan secara short selling. Artinya, pasar kita masih bisa lega. Karena kalau short selling ini sangat berbahaya ketika kondisi bearish. Karena orang-orang yang bisa melakukan short selling, dia akan mengalami keuntungan atau mendapatkan profit ketika market itu bergerak turun. Jadi misalnya, dia melakukan short selling, dia pinjam dari sekuritas saham BBRI di harga misalkan 4.000, kalau saham BBRI justru turun ke 3.000, maka dia akan profit. Tapi kalau saham BBRI itu malah naik, maka dia akan membayar harga yang lebih tinggi dari yang dia pinjamkan. Sehingga short selling ini masih sangat berbahaya ketika kondisi market lagi bearish. Itu akan membuat market semakin tertekan dan semakin turun lebih dalam. Karena orang-orang mencari keuntungan ketika market sedang turun. Sehingga ini suatu keputusan yang menurut saya sangat baik dari Bursa Efek Indonesia yang masih mengingat investor-investor retail lainnya yang memang mungkin tidak bisa atau tidak memiliki akses untuk melakukan short selling. Kemudian selain itu, kita juga kemarin diumumkan bahwa ada daftar saham di indeks IDX High Dividend 20 di mana ada 2 saham baru yang masuk, yaitu Waskita Beton Precast dan Pura Delta Lestari yang mendepak GGRM dan LPPF dari daftar 20 saham yang mungkin selalu membagikan dividen dengan nilai yang sangat besar dan selalu konsisten dalam beberapa tahun. Kita ingat bahwa LPPF tahun lalu tidak membagikan dividen, begitupun dengan Gudang Garam, sehingga mereka berdua dikeluarkan dari list ini. Dan kalau teman-teman yang mungkin mau incar dividen, saham-saham bagus yang sedang turun hari ini, saham-saham yang sedang terpuruk karena penurunan indeks kita, maka bisa melirik 20 saham ini. Silakan analisa mana saham yang bagus, dividennya berapa, dan itu akan membantu teman-teman ketika teman-teman menunggu saham itu masih mau naik atau tidak. Teman-teman akan dapat namanya uang tunggu dari dividen. Berikutnya adalah saham Antam, di mana saham Antam ditutup auto reject bawah lagi di 2220, di mana kemarin PBL kita itu adalah di 2240. Hari ini PBL sudah di-adjust by system oleh TGC di 2530. Tetapi kalau teman-teman ikut dari yang kemarin itu adalah di 2240, dan artinya Antam ini memang telah turun di bawah PBL yang kemarin di 2240, dan di sini besar sekali ya 1105. Apakah dia bisa ke sana? Tergantung nanti rilis laporan keuangan, karena tadi dapat informasi juga bahwa perusahaan telah menerbitkan informasi fakta material di kuartal 4 atau selama tahun 2020. Nanti kita akan lihat. Di mana di sini kalau kita buka stok Asia dan teman-teman mengetikkan kode emiten Antam, dan di sini ada laporan informasi atau fakta material penyampaian laporan kuartalan periode triwulan 4 tahun 2020 dari saham Antam, yang mana telah kita buka di sini. Kalau teman-teman perhatikan, di sini Antam mencetak sejarah ya. Kalau teman-teman lihat di sini dia bilang mencatatkan produksi tertinggi sepanjang sejarah, yaitu ferronikelnya mencapai 25.970 ton. Kita tahu bahwa harga nikel selama 2020 itu sangat tinggi, naiknya sangat drastis. Ketika harga nikelnya sudah naik drastis, produksinya juga sudah naik sangat tinggi, mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Teman-teman bisa kalikan sendiri jumlah yang telah diproduksi sama yang telah dijual. Ini unaudited. Dan teman-teman tinggal kalikan dengan minimal average saja dari harga nikel. Itu teman-teman bisa melihat gambaran secara cepat berapa laba yang dihasilkan dari hasil penjualan nikel saja. Belum dia punya yang lain. Dia masih punya emas sendiri, di mana itu juga mencatat volume kenaikan yang bagus, dan juga dia punya bauxit ya. Dan ini kita masih menunggu rilis laporan keuangan yang mungkin tidak lama lagi akan disampaikan oleh emiten ini. Jadi, kalau misalkan laporan keuangan itu naiknya drastis, maka automatically sahamnya akan ke-trigger, orang akan optimis kembali membeli lagi saham ini. Dan ada kemungkinan dia bisa naik kembali. Tetapi,
Kalau hasilnya tidak memuaskan, maka sekali lagi harga saham itu akan mencerminkan nilai atau kinerja dari perusahaan. Sehingga setahu saya katakan bahwa jangan pernah meremehkan analisa apapun. Mau dia teknikal, mau dia fundamental, apapun itu. Teman-teman jangan pernah meremehkan setiap analisa karena semua itu saling berkaitan dan saling dibutuhkan. Ketika market lagi hijau, market lagi benar-benar bullish kayak di bulan November, Desember, itu semua orang teknikal atau orang-orang yang baru terjun itu pasti menganggap fundamental tidak ada gunanya. Karena saham-saham yang jelek fundamentalnya, PER-nya sudah mahal, PBV-nya sudah mahal, tapi sahamnya tetap naik. Benar. Di momen itu, benar. Fundamental memang tidak bisa berkata banyak. Tetapi ketika teman-teman sudah nyangkut, apa yang bisa membuat saham itu bergerak? Laporan keuangannya. Ketika laporan keuangannya menghasilkan kinerja yang bagus, ya otomatis harga saham kembali adjust dengan kinerjanya. Sehingga jangan pernah menganggap salah satu analisa itu tidak penting. Semua itu penting, saling melengkapi. Yang penting tujuannya adalah kita profit. Mau pakai analisa apapun, yang penting kita profit. Selama kita itu menghasilkan profit, maka tidak ada masalah dan kita harus terbuka untuk menerima semua ilmu. Jadi kalau teman-teman yang bertanya, bagaimana Antam nanti? Maka saya, sekali lagi, saya no comment untuk Antam. Dan saya juga punya saham ini, kurang lebih di 2.500 atau 2.300, saya lupa. Nanti akan saya average down, ya, ketika saya melihat ada support-support terdekat dari saham ini. Dan ini memang, kalau teman-teman perhatikan, dia hanya punya support di SL3 itu di 2126. Dan itu jaraknya juga sudah dekat. Dan mungkin kalau misalkan hasilnya bagus ya, saya memastikan dulu laporan keuangannya rilis, walaupun pasti naik. Ada kemungkinan saya akan melakukan average down waktu rilis tersebut karena saya tidak mau berspekulasi. Kalau hasilnya sudah dapat, sudah rilis, maka bisa melakukan average down dan bisa cepat keluar atau minimal lepas tengah. Sehingga ketika dia turun lagi, kita punya cash untuk average down. Kemudian setelah saham Antam, kita punya saham BRIS. Di mana saham BRIS ini ditutup auto reject bawah lagi di harga 2.440. Padahal di tanggal 1 nanti, hari Senin, perusahaan sudah akan mulai beroperasi secara resmi. Di mana perusahaan juga kemarin sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dari Kemenkumham juga sudah dapat, legalitasnya sudah oke, dan siap untuk mulai debut pertamanya di Februari 2021. Tetapi kalau kita lihat sentimennya, di sini sudah saya cari bahwa laba bersih BRI Syariah itu melesat sebelum resmi merger. Artinya sebelum merger itu laba bersih dari Bank BRI Syariah itu sendiri itu meraih kenaikan 235,14%. Sebesar 248 miliar. Di mana total asetnya juga meningkat 33,8% secara tahunan. Jadi menjelang merger, ternyata BRI Syariah bisa tumbuh positif, apalagi BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Dan ini memang sebenarnya menarik, tetapi kemarin itu memang secara fundamental sudah kemahalan, over value. Jadi dia butuh adjust. Dan kalau teman-teman mau simpan ini dalam 10 tahun, mungkin teman-teman merasakan manfaatnya yang sangat signifikan. Dan ada skenario-skenario yang mungkin bisa terjadi karena ketika merger, jumlah lembar saham yang beredar di masyarakat tidak mencapai free float yang kurang lebih 7,5% dari aturan bursa, maka perusahaan harus melakukan corporate action di mana ada opsi mungkin reg issue, menambah jumlah lembar saham, dan mereka tidak melakukan pengambilan ya, atau mungkin bisa melakukan stock split mungkin, biar lembar sahamnya beredar banyak, atau entahlah corporate action-nya seperti apa, tetapi yang jelas pasti ada corporate action agar free float-nya itu bisa memenuhi ketentuan dari otoritas. Jadi
ini masih ada tersimpan satu sentimen positif yang masih belum dikeluarkan. Jadi istilahnya kalau market maker itu ada beberapa sentimen yang akan dikeluarkan dan mereka bisa taking profit di sana. Mereka ambil di saat turun, sentimen itu di keep dulu. Ketika sudah kumpulnya, sudah puas, dilepas ke market, marketnya borong, mereka lepas. Jadi kita harus berpikir, harus punya mindset sama seperti market maker atau bandar, sehingga kita tidak mudah terjebak atau tidak mudah dipermainkan oleh mereka yang punya banyak duit. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli saham ini atau yang mungkin belum punya sama sekali, silakan cicil beli. Silakan cicil beli. Jadi 10-20% portofolio, jangan banyak-banyak karena semakin turun itu kesempatan teman-teman tambah semakin banyak karena sisa cashnya masih banyak. Tetapi kalau teman-teman yang mungkin sudah terlanjur beli di pucuk di area 3.000-an, bisa pertimbangkan untuk melakukan average down yang kedua kalinya dan tunggu lagi untuk yang ketiga kalinya di bawah area 2000. Jadi di bawah 1000 sampai dengan 1999 itu teman-teman siapkan lagi amunisi untuk melakukan average down. Kalau beberapa analis mengatakan nilai wajar BRIS kalau di PBV 2,5 kali kalau tidak salah itu di harga 1520. Itu sangat jauh turunnya dan itu tambah buat teman-teman panik karena yang punya di harga atas. Tapi sekali lagi secara jangka panjang saham BRIS ini masih sangat menarik menurut saya dan perusahaan ini baru merger dan kita belum melihat perjalanannya. Ketika hasilnya itu sudah bagus, maka automatically harga saham akan menyesuaikan bahkan BRIS bisa jadi yang terbesar di Indonesia dan menguasai market share yang cukup banyak sehingga pemegang sahamnya juga mendapatkan keuntungan. Dan saya yakin BRIS pasti akan bagikan dividen buat pemegang sahamnya. Jadi teman-teman kalau nyangkut ada uang tunggu, tidak perlu khawatir. Yang sudah nyangkut di atas tidak perlu cut loss kalau memang sudah terlanjur dalam. Karena sekali lagi saya katakan bahwa ketika niat awalnya trading, tidak mau pasang cut loss jadinya kayak gini. Cut loss itu memprotek kerugian teman-teman. Kita kan tidak tahu besoknya kayak apa. Jadi kita protect dulu, kalau memang turun lagi nanti kita beli lagi di bawah. Rugi di atas 1%, tetapi kita bisa tunggu di bawah. Katakan teman-teman ambil di harga sekarang, dia rebound ke 2.600, itu mungkin sudah berapa persen? Ruginya cuma 1% waktu cut loss di atas. Tetapi kalau sudah terlanjur seperti ini kan semua orang bingung ya. Ketika ditanya hold apa cut loss? Ya jawabannya ya mending hold aja. Kita lihat emitennya ya syukur-syukur emitennya bagus ya. Tetapi kalau emiten yang dipom-pom lah, yang fundamentalnya saja kita tidak tahu, industrinya apa, bisnisnya apa, itu yang jadi susah buat kita. Sehingga sekali lagi untuk BRIS menarik, dan saya juga belum punya saham ini, dan mungkin di hari Senin saya akan melakukan pembelian pertama di saham BRIS setelah menunggu cukup lama untuk dia melakukan koreksi dari level tertinggi di 3.980. Kemudian setelah saham BRIS, kita punya saham WSKT, di mana saham ini ditutup minus 6,91%, sekali lagi auto reject bawah, dan dia memiliki support white line di 1375 dan support gray line di 1409. Semoga itu kuat ya, kalau tidak maka dia bisa ke 1015. Dan sekali lagi, saham Waskita juga SWF-nya masih belum kejelasan, belum punya titik yang jelas, sehingga masih ada sentimen itu yang dipakai untuk men-trigger saham ini bisa di-push naik lebih tinggi. Untuk Waskita juga karena saya punya di harga 1.300-an, jadi saya belum mau melakukan average down atau average up sambil menunggu harganya turun di bawah harga beli saya. Jadi kalau Waskita juga salah satu saham yang saya punya, yang akan saya koleksi minimal sampai 2024. Horizon to buy saya jelas karena pembangunan masih terus berlanjut. BUMN karya masih mendapatkan sentimen positif dari pemerintah, apalagi ditambah SWF mempermudah perusahaan untuk melakukan divestasi, mendapatkan cash yang banyak untuk bisa menggarap proyek-proyek yang lebih besar lagi. Jadi kan emiten-emiten konstruksi BUMN karya ini memang masalahnya adalah di likuiditas, cashnya kurang banyak, tetapi proyeknya luar biasa banyak, sehingga caranya adalah mereka melakukan pinjaman, mereka bisa menerbitkan saham baru, mereka bisa
melakukan divestasi aset-aset yang mereka sudah bangun. Nah, ini mungkin divestasi ini menjadi jalan keluar dari waskita. Dan kemarin kalau tidak salah saya baca, mungkin teman-teman bisa browsing, kurang lebih ada 11-12 triliun jika berhasil melakukan divestasi, sehingga waskita bisa melakukan atau melanjutkan proyek-proyek yang ada sampai di akhir tahun 2021. Sehingga kalau teman-teman yang mungkin nyangkut di 2000 tidak usah takut, sudah terlanjur dalam, kalau cut loss juga sudah eman-eman ya. Percayalah, perusahaan ini masih bagus selama pembangunan masih ada. Dan yang penting perusahaan terus pintar-pintar mencari pendanaan. Jangan sampai perusahaan itu menumpuk banyak sekali utang, akhirnya keuntungan yang didapatkan hanya habis karena membayar beban bunga. Itu yang sangat disayangkan. Jadi divestasi menurut saya menarik karena perusahaan tidak menambah utang, dalam artian tidak meminjam di bank, tidak dapat beban bunga lagi di setiap tahunnya, tapi perusahaan terpaksa melepas aset yang sudah ada untuk dia bangun aset baru. Itu mungkin satu solusi yang bisa membuat emiten-emiten konstruksi bisa berjaya lagi. Semoga bisa kembali ke level tertinggi di beberapa tahun sebelumnya, bahkan sampai ke 3.000. Dan teman-teman yang belum masuk, silakan cicil buy 10-20% dari alokasi portofolionya. Silakan bisa melakukan terus akumulasi. Nanti kita akan lihat semua emiten ini di analisa foreign flow. Dan berikutnya kita punya saham BBRI, di mana saham ini tutup di harga 4180 minus 6,49%. Saya tidak tahu ini apakah auto reject bawah, tapi penurunannya sangat dalam. Dan seperti saya katakan bahwa penurunan ini karena perusahaan mengalami penurunan dari laba perusahaan ya. Jadi kinerja perusahaan turun. Di mana kalau kita lihat di sini laba bersih turun sebesar 45,70% sepanjang 2020. Laba bersihnya 18,66 triliun sepanjang 2020. Laba bersih 2019 itu 34,37 triliun. Jadi dia turun 45% lebih. Dan memang sudah wajar karena kita tahu sendiri pandemi COVID ini menghantam hampir semua lini kecuali mereka yang ada hubungan dengan kondisi ini. Jadi kayak emiten farmasi itu masih terbantu. Tapi kalau yang lain sangat terpukul dan itu istilahnya kena semua ya. Jadi satu sudah berdampak, pengusaha berdampak, otomatis kredit macet, gak bisa bayar, banknya juga bermasalah, bank tidak bisa ngapa-ngapain, pinjam dari pemerintah, pemerintah gak bisa ngapa-ngapain, pemerintah juga melakukan hutang lagi untuk menyelamatkan perekonomian kita. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang banyak yang bilang pemerintah utang terus, tapi itu sebenarnya untuk kebaikan kita semua. Negara ingin kita semua itu tidak masuk ke dalam level yang paling dalam. Kita sudah kena pandemi, secara ekonomi juga kita kena dampak yang sangat signifikan, yaitu pemerintah berusaha membantu apapun caranya, walaupun harus utang lagi, yang penting bisa menyelamatkan kita semua. Itu kita harus naruh hormat, respect pada pemerintah karena masih terus melakukan hal terbaik di tengah kondisi yang sangat-sangat buruk seperti di tahun 2020. Tetapi kalau kita lihat bahwa NPL-nya masih aman ya di 2,9%, sehingga perusahaan masih dikatakan masih sangat sehat. Ketika NPL di atas 5% lebih, itu baru perusahaan mulai kesakitan karena banyak kredit macet, sehingga di BRI ini sebenarnya masih menarik, tetapi karena penurunan ini mungkin banyak sekali yang merasa nilai saham harus diikuti dengan kinerjanya, jadi sahamnya mulai turun kembali. Tapi secara jangka panjang saya masih optimis 2022, 2023 BRI akan bisa naik lebih tinggi, bahkan bisa bagger ya kalau teman-teman mau kuat bertahan di saham ini. Jadi kalau yang nyangkut di BRI itu bukan namanya nyangkut ya, jadikan aja investasi. Niatnya trading jadi investasi tidak masalah karena ini adalah emiten yang bagus. Tetapi kalau misalkan teman-teman emiten XXX yang tidak pernah untung, selalu rugi terus, hutangnya banyak, teman-teman niatnya trading ternyata nyangkut, akhirnya jadi invest, nah itu kesalahan besar.
Itu yang saya katakan kesalahan yang sangat besar. Ya kalau kasarnya bodoh ya. Kalau kasar bodoh sekali itu. Kalau perusahaannya jelek, trading ya batasi stop loss. Tapi kalau perusahaannya bagus, ya sudahlah. Kalau memang sudah terlanjur dalam, ya cicil beli terus, ada cicil slot dicicil. Sampai akhirnya teman-teman menunggu, pasti bagi dividen. Dividennya diinvest kembali. Tunggu 5-10 tahun. Teman-teman bisa nikmati apa yang menjadi buah kesabaran di saham-saham yang bagus. Tetapi sekali lagi kalau mau beli sesuatu tuh harus ada reason to buy sehingga teman-teman tidak bingung. Tadinya mau trading, jadinya invest, jadinya trading. Akhirnya semuanya pusing. Kalau BRI sendiri, dia punya level terendah. Itu ada di 3950. Dan semoga dia bisa ke sana. Itu adalah 40 hari harga terendah. Kalau teman-teman mau beli, silakan beli di 3950 sampai dengan 4000, super kuatnya. Cicil buy di sana. Semakin turun semakin menarik. Nanti kita akan lihat juga bagaimana sih masing-masing emiten pergerakannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apakah penurunnya sudah sama atau mungkin lebih dalam. Ini nanti kita lihat juga. Kemudian berikutnya adalah saham BBNI, di mana saham ini ditutup di harga 3,9%. Dan sekali lagi saham ini juga sama, mengalami penurunan kinerja, di mana dia hanya meraih laba sebesar 3,28 triliun di tahun 2020. Perusahaan ini amblas sampai 78,7%. Ini sangat luar biasa ya. Dalam sekali penurunannya. Dari 15 triliun di tahun 2019, hanya sisa 3,28 triliun di tahun 2020. Ya semoga di tahun 2021, Q1, Q2, Q3-nya itu bisa menghasilkan yang lebih baik. Semua tergantung dari efektivitas vaksin dan juga penurunan jumlah aktif COVID ya. Jadi semoga itu semakin turun. Kalau itu sudah semakin reda, ekonomi bisa digerakkan lagi, daya belinya kemudian meningkat, perusahaan-perusahaan mulai aktif lagi, mulai menggenjot pendapatan, kredit lancar, perbankan juga menyalurkan juga lebih banyak dan akhirnya bisa saling berkaitan satu sama lain sehingga ekonomi Indonesia bisa pulih di akhir tahun 2021 dan di tahun 2022 kita menyambut ekonomi yang sangat luar biasa, market yang super bullish. Yang penting teman-teman bisa sabar, jangan kehilangan momentum lagi di Maret 2020. Jangan sampai teman-teman kehilangan momentum di sana dan baru mengejar di akhir Desember, di akhir November. Itu satu kesalahan besar sebenarnya. Jadi kita beli di saat turun ya. Kalau saya pribadi sangat iri dengan teman-teman yang baru masuk di angkatan corona ya. Karena apa? Mereka dapat saham sudah amblas, auto reject bawah hanya 7%. Dan kalau itu di hold dari Maret sampai Desember itu profitnya luar biasa ya. Saya pernah lihat Pegas di harga 600, tapi posisi tidak punya cash. Sekarang Pegas sudah sempat 1.800, sudah naik 3 kali. Pernah punya Waskita di harga 490. Kemarin Waskita sempat 2.000. Pernah punya Adi di 500, ya kan? Pernah punya Elsa di harga 200. Jadi semua kita punya di harga bawah. Pernah punya Breeze juga di harga 500. Itu di saat pandemi. Ketika sudah bullish, kita tidak pernah menemukan harga itu lagi. Dan kita hanya mencari selisih kenaikan yang bisa bergeraknya dari sebuah saham. Tapi kalau dia semakin turun, rewardnya tuh semakin menarik. Hanya yang penting teman-teman harus atur money managementnya. Jangan langsung all in, jangan langsung all in, pelan-pelan. Tes dulu, misalnya ada 100 juta, tes dulu 5 juta. Turun lagi, ARB lagi, beli lagi 10 juta. ARB lagi, naikkan lagi 15 juta. ARB lagi, naikkan 20 juta. Jadi bertahap. Karena tidak semua saham yang turun itu akan terus turun. Dan tidak semua saham yang naik itu akan terus naik. Jadi dari dulu di video ini selalu saya katakan bahwa hati-hati, tidak semua saham yang naik itu akan naik terus. Banyak yang ngotot, silakan ambil. Sekarang seperti ini, semuanya sudah terlanjur dan hanya bisa meninggalkan sebuah pelajaran berharga. Jadi teman-teman yang angkatan corona, yang terlalu optimis kemarin, nah sekarang belajarlah di momentum ini.
ini jangan pernah menganggap itu sebagai suatu yang sangat kehilangan yang berlebihan, tetapi jadikan itu sebagai biaya untuk belajar, teman-teman. Jadi tidak ada yang sia-sia, itu bukan pengorbanan yang sia-sia, tapi teman-teman bisa belajar banyak dari situ. Dan apalagi jangan sampai teman-teman putus asa, depresi, bahkan sampai bunuh diri, itu sudah sangat-sangat disayangkan. Karena bunuh diri tidak pernah menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi tetap berpikir positif bahwa oke, saya rugi hari ini, artinya saya belajar hari ini bahwa pertama, market itu tidak selalu naik terus dan tidak selalu yang kita harapkan. Yang kedua, belilah di dekat support perusahaan-perusahaan yang bagus, dan kalau mau trading, disiplin tradingnya. Berikut, harus gunakan money management yang baik. Jadi ketika teman-teman belajar dari sini, maka ketika nanti pasar itu sudah bergerak bullish, teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Jadi jangan pernah kecewa, jadikan ini sebagai sebuah pelajaran berharga di pasar modal, dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti untuk berinvestasi di pasar modal. Kemudian setelah saham BBNI, terakhir kita punya saham PTBA, di mana kemarin kalau di review part yang ke-151 PBL PTBA kalau tidak salah di 2620, sekarang adjustment lagi di 720, sehingga dia punya support terdekat di 2560 dan di 2526. Semoga dia bisa turun lagi, ya kita berharap dia nyentuh 2310, bisa kita koleksi lebih banyak lagi, karena saya sangat yakin laporan keuangan PTB akan bagus dan dia akan bagikan dividen yang cukup besar. Semoga yieldnya menarik sehingga teman-teman yang sudah koleksi di harga bawah bisa melakukan taking profit. Oke, setelah PTBA kita akan langsung melihat dari foreign flow, ya kita lihat foreign flow analysis. Kita akan terus kawal saham-saham PTBA atau BBRI yang selama ini kita lihat terus bagaimana sih mereka itu berjalan. Pertama kita lihat Antam ya. Antam hari ini kalau teman-teman perhatikan ada akumulasi kurang lebih 80 miliar ya di sini. Kalau tidak salah ini 80 miliar. Asingnya masuk ya, cukup banyak. Kalau kita tarik dalam bulan ini mungkin salah satu yang terbesar setelah dua ini. Dan sepertinya menarik. Saya takutnya mereka dapat informasi lebih dulu terkait laporan keuangan. Jadi sudah mulai akumulasi ketika harga saham kebetulan lagi di sell atau panic selling dari investor retail. Tetapi ini hanya dugaan, karena mereka berani masuk sebesar ini pasti ada sesuatu ya. Dan selanjutnya kita akan lihat setelah Antam, tadi kita punya Breeze, di mana saham Breeze hari ini juga naiknya tidak terlalu banyak ya, pembeliannya cuma 2,1 miliar kalau tidak salah dari 700 miliar yang telah terjadi. Jadi masih belum ada yang menarik di sini dari Breeze. Kemudian setelah Breeze kita punya saham BBRI, di mana BBRI wow sangat besar sekali keluar hari ini. Ini hampir 328 miliar dari 1,2 triliun ya. Ini sangat besar. Tetapi kalau kita lihat dari 7 hari berturut-turut akumulasinya, maka memang masih banyak akumulasinya. Tapi memang hari ini keluarnya cukup banyak. Apa karena ekspektasi mereka di bawah konsensus ya? Mereka berpikir laba bersih BRI kurang lebih segini, ternyata turun. Mereka merasa bahwa kurang bagus, harus cari pindah ke emiten lainnya. Bisa saja. Tidak ada yang tahu, tetapi memang kita harus terus kawal. Ini sudah wanti-wanti, kalau dia merah lagi dengan nominal segini, maka memang benar-benar BRI sudah dilepas hampir semuanya ya setelah akumulasi seminggu ini. Kemudian setelah BBRI, kita cek BBNI. Ya sama seperti BBRI, BBNI juga dilepas cukup banyak. Ini 48 miliar dari 440, hampir 10% atau bahkan lebih. Yang semulanya akumnya tipis tetapi guyurnya banyak, jadi masih belum menarik ya, secara foreign flow masih belum menarik. Setelah kita punya
Antam, BRIS, berarti sisa Waskita dan PTBA. Kita coba buka Waskita. Waskita juga sama, masih diguyur ya. Ini kurang lebih 11 miliar, 11,4. 2 hari berturut-turut ya disiksa. Sehingga teman-teman wait and see terlebih dahulu, cari support terdekat untuk melakukan akumulasi, atau silakan cicil beli biar teman-teman bisa terhindar dari kerugian yang sangat dalam. Dan terakhir, kita punya PTBA. Ini yang sangat menarik sebenarnya, di mana hari ini masuknya luar biasa besar ya teman-teman. Kalau kita tarik dari yang sudah kita review itu, ini ada 7 hari berturut-turut, kemudian dia keluar 2 hari, tapi masuknya langsung drastis ya, selama kurang lebih 11 hari ini, terbesar hari ini ya, akumulasinya sangat besar lagi hari ini, 35,5 miliar dari 278 miliar, lebih dari 10%. Sehingga masih optimis kita, semakin murah kita semakin terus cicil beli, cicil pelan-pelan, dia turun, cicil terus, jangan all in ya. Kalau all in teman-teman ya hanya menunggu, tapi kalau teman-teman cicil terus bisa dapat harga yang paling bawah, dan ketika dia rebound, semua harga yang teman-teman cicil bisa dilewati. Jadi untuk PTBA masih menarik. Kalau BBRI mungkin sudah mulai goyang ya menariknya, tapi kalau PTBA masih menarik dan bahkan sangat menarik. Ini sampai 137.000 volumenya, sampai 35 miliar, itu sangat-sangat besar. Sehingga seperti yang saya katakan bahwa kemungkinan besar memang laba PTBA nanti akan meningkat dan dividennya juga cukup besar. Jadi teman-teman yang sudah punya PTBA silakan kawal, atau yang masih nyangkut di tinggi silakan average down untuk bisa mendekati harga closing hari ini. Tapi teman-teman yang belum punya saham ini, ya silakan beli, cicil beli, karena saham ini menarik untuk diikuti. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-152. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Mohon maaf, hari ini kita banyak sekali ulasan ya, kita banyak baca berita, kita banyak lihat foreign flow, tapi semoga teman-teman tidak merasa bosan. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa dapat informasi yang sama. Dan saya mau ingatkan buat teman-teman sekalian, nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk yang mau ikut private konsultasi, biayanya suka hati, bebas bayar berapa saja, yang akan kita adakan mulai 1 Februari sampai dengan akhir Februari. Seminggu ada 4 kali. Dan teman-teman bisa tanya di sana. Dan juga kalau misalkan banyak partisipasi dari batch yang pertama ini, kita akan undang orang-orang yang kompeten, atau bisa saja saya, untuk membagikan materi-materi yang bagus, baik dari teknikal, baik dari fundamental, mungkin dari bandarmologi. Jadi semoga kurang lebih 2 hari ini, semoga seatnya bisa penuh, sehingga teman-teman yang ketinggalan bisa mengikuti seat-seat yang akan datang, yang mungkin bisa saya adakan lagi, dan kalau saya capek berarti saya tidak adakan lagi. Jadi semoga teman-teman tidak ketinggalan momentumnya. Silakan klik link di deskripsi, bayarnya sesuka hati, saya tidak pernah meminta berapapun. Teman-teman hargai saja berapapun yang ingin teman-teman mau. Saya sangat berterima kasih, 1 rupiah pun saya sangat berterima kasih buat teman-teman semua, karena itu apresiasi teman-teman kepada saya, sehingga saya bisa terus semangat, bisa terus update informasi terbaru buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.